Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Ida, Ana, dan kedua orang tuanya. Mereka baru saja pindah ke hunian baru mereka. Pada waktu itu tepat sedang musim liburan, jadi suasana di sana nampak sepi. Di saat Ida sedang mencari angin segar, ada seorang anak laki-laki yang bernama Benjamin menghampirinya. Dengan berbaik hati, ia mengajak Ida untuk bermain. Benjamin ingin menunjukkan sesuatu kepada Ida, yang entah bagaimana caranya Benjamin bisa mengubah arah benda yang dijatuhkan dengan kekuatan pikiran. Ida terpukau dengan kemampuan yang dimiliki oleh Benjamin. Setelah itu Ida pulang dan menceritakan kegiatan hari ini kepada orang tuanya. Oh iya, kakaknya Ida yaitu Ana menderita autis dan ia tidak bisa bicara. Keesokan harinya, Ida sempat bermain keluar tapi tidak ada siapa-siapa dan ia pun kembali pulang. Entah apa yang dipikirkan Ida, ia menjahili sepatu kakaknya dengan memasukkan pecahan kaca yang ada di pojokan. Lalu Ana memakai sepatu itu dan ia akan pergi bersama ibunya. Di sisi lain, seorang anak perempuan yang bernama Aisyah akan pergi bermain. Di saat ia akan memakai sepatunya, ia merasakan nyeri di kakinya. Kembali ke keluarga Ida, mereka sedang menemui seorang dokter untuk memeriksakan kondisi Ana. Si Ana ini kehilangan kemampuan bicara sejak usianya menginjak 4 tahun. Setelah pemeriksaannya selesai, mereka pulang dan sang ibu mendapati kaki Ana terluka. Dan yang harus kalian tahu, si Ana ini tidak merasakan sakit. Beralih ke Aisyah, ia mencari sesuatu sampai-sampai Aisyah memasuki gedung tempat Ana tinggal. Ibu Ida menyuruh Ida untuk membawa kakaknya bermain di taman, tapi Ida tidak mau. Singkat saja, malam pun gelap. Aisyah meminta kepada sang ibu untuk menemaninya berdoa sebelum tidur, tapi si ibu malah menyuruh Aisyah untuk berdoa sendiri. Pagi harinya dengan terpaksa Ida mengajak kakaknya bermain, lalu Benjamin menghampiri mereka. Ia menanyakan apakah yang sedang bersama Ida adalah kakaknya. Ida pun menjawab iya, dan Ida memberitahukan kondisi kakaknya itu. Kemudian mereka meninggalkan Ana seorang diri dan pergi bermain berdua saja. Di saat Benjamin sedang bermain bola, ada seorang anak lelaki yang lebih tua darinya melarang Benjamin memainkan bola miliknya. Sementara itu, Aisyah datang menemani Ana. Kembali ke Ida, mereka menemukan seekor kucing untuk dijadikan mainan. Dan tanpa diduga, permainan mereka sangat di luar nalar, karena kucing yang mereka temukan dijatuhkan dari atas lantai apartemen yang sangat tinggi hanya untuk kesenangan mereka. Setelah kucing itu terjatuh, mereka mencarinya dan ditemukanlah ia dalam kondisi sekarat. Benjamin nampak sedih mengetahui kondisi kucingnya itu. Dan sepertinya si Benjamin ini mempunyai gangguan kejiwaan, karena bukannya ia menyesal, ia malah mengeksekusi si kucing dengan begitu sadisnya. Ida yang tidak tega melihatnya, ia memutuskan untuk pulang. Kemudian Ida mengajak kakaknya, tapi Ana ingin Aisyah ikut bersama mereka. Aisyah bertanya apakah besok ia boleh bermain lagi bersama Ana. Dan singkatnya, keesokan harinya Ida mengajak Ana untuk ikut lagi bermain. Dan sang ibu nampak senang dengan dimulainya kedekatan kedua putrinya itu. Di saat Ana sedang bermain bersama Aisyah, Ida mengecek kondisi si kucing yang kini sudah terbujur kaku. Setelah itu Ida kembali kepada Ana. Ia melihat Ana melakukan hal yang di luar dugaan. Piringan yang Ana putar bisa berputar kembali di saat akan berhenti. Lalu mereka bermain bersama dengan mempertunjukkan kemampuan Benjamin kepada yang lain. Dan ada sebuah fakta tentang Aisyah dan Ana, yang ternyata mereka bisa satu pikiran. Ana bisa mendengar Aisyah dan Aisyah bisa mendengar Ana. Untuk menguji kemampuan ini, mereka membuat jarak antara Ana dan Aisyah. Ida mencoba membisikkan sebuah kata kepada Aisyah. Dan hebatnya lagi, Benjamin bisa mendengar kata itu lewat pelantara Ana atau Aisyah hanya dengan memperhatikan mereka saja. Waktu bermain pun telah selesai, mereka semua kembali ke rumahnya masing-masing. Perlu kalian tahu juga bahwa gedung apartemen tempat mereka tinggal ini berbeda. Ida yang penasaran dengan kemampuan tersembunyi kakaknya itu, ia ingin mengetesnya dengan menyuruh Ana menggambar hiu. Bisikan itu terdengar oleh Aisyah. Secara bersamaan, Aisyah dan Ana menggambar apa yang disuruh oleh Ida. Dan ternyata Benjamin juga sedang mendengarkan mereka dan ia melakukan hal yang sama. Jadi mereka bertiga ini memiliki kemampuan yang bisa mengetahui pikiran orang lain, atau batin mereka terkoneksi bahkan dari jarak yang sangat jauh, dan kurang lebih seperti itu. Malam harinya Benjamin mencoba mencari tahu kekuatannya sejauh mana. Sungguh di luar dugaan, ternyata Benjamin bisa mengendalikan Aisyah yang sedang tertidur. Pagi pun terang, mereka kembali menguji kekuatan itu, dan kali ini dengan jarak yang sangat jauh.
Ida membisikkan kata kepada Ana. Hal itu bisa terdengar oleh Aisyah dan Benjamin. Dikarenakan Ida membisikkan kata yang mengejek Benjamin, Benjamin menjadi marah. Dan ia mendorong Aisyah tanpa menyentuhnya. Bahkan ia melemparkan batu yang hampir saja mengenai Ida. Dirasa Aisyah dalam bahaya, Ana mencoba melindunginya. Lalu Ana dan Benjamin beradu kekuatan genjutsu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka saja. Karena hal ini, kaki Ana tertusuk serpihan pohon yang remuk. Kemudian mereka memutuskan untuk pulang. Aisyah yang tahu perasaan Ana, ia menyuruh Ana untuk bicara. Aisyah terus memaksanya, dan alangkah kagetnya Ida mendengar bahwa kakaknya bisa bicara. Setibanya di rumah, sang ibu menanyakan keadaan Ana kenapa bisa seperti ini. Ida menjawabnya bahwa ia terjatuh. Ibunya tahu kalau luka itu bukan karena terjatuh. Ida pun kena marah oleh sang ibu. Dan tak berselang lama sang ibu meminta maaf karena telah memarahi Ida. Ia sadar bahwa bukan tanggung jawab Ida untuk menjaga kakaknya. Namun ibunya penasaran apa yang sudah mereka lalui hari ini. Ida pun memberitahukan kalau Ana jauh lebih baik daripada dirinya. Selain itu, Ana juga bisa bicara. Ibunya mengira bahwa ini hanya lelucon. Ida pun menghampiri Ana dan menyuruhnya untuk bicara. Di sisi lain, Aisyah mendengar percakapan ini dan ia membantu Ana untuk mengucapkan kata mama. Hanya saja Ana sedang tidak mood dan Ida kembali kena marah sebab ia tidak mau memberitahukan kenapa Ana bisa terluka. Dan ibunya takkan lagi mempercayai Ida untuk menjaga Ana. Di sisi lain, Benjamin yang kurang asam, ia mengerjai ibunya dengan menggeser panci yang berisi sup panas. Bukan hanya itu, ia tak segan melukai ibunya. Aisyah yang sedang bersama ibunya, ia melihat dahi ibunya berdarah. Dan itu hanya penglihatan Aisyah atas apa yang dilihat oleh Benjamin. Dan ini juga dirasakan oleh Ana. Yang lebih gilanya lagi, Benjamin menumpahkan sup panas ke tubuh ibunya. Keesokan harinya, dikarenakan penasaran, sang ibu mencoba membuat Ana untuk bicara. Dan kali ini, ia akan menemani Ana untuk bermain di taman. Sementara itu, Ida mendatangi apartemen Benjamin untuk mengajaknya bermain. Tapi Benjamin tidak mau keluar. Beralih ke si ibu, ia terkejut ketika menyaksikan Ana sedang mengobrol dengan Aisyah. Ia pun membawa Ana pulang dan mencoba membuatnya berbicara di hadapan sang suami. Lagi-lagi, Aisyah membantu Ana bicara dari jarak jauh, dan itu membuat kedua orang tuanya bahagia. Di sisi lain, Benjamin terus memantau anak laki-laki yang waktu itu melarangnya untuk memainkan bola miliknya. Dan pada sore harinya, Benjamin malah menyalahgunakan kekuatannya dengan mengendalikan seseorang untuk membunuh si anak itu. Lalu berita kematian anak itu tersebar. Dikarenakan hal ini, Aisyah dilarang untuk bermain di luar. Sementara Ida, ia pergi bermain mengunjungi TKP pembunuhan seorang diri. Di sana ia bertemu dengan Benjamin. Mereka pun pergi ke basecamp mereka. Benjamin memberitahukan kekuatan barunya kepada Ida, bahwa ia bisa membuat orang lain melakukan perintahnya. Lalu Ida menyuruh Benjamin untuk menguji kekuatan itu kepada dirinya. Dan benar saja, Ida menjadi tak sadarkan diri dan menuruti keinginan Benjamin. Ida terpukau dengan kemampuan baru Benjamin. Ditambah lagi Benjamin bisa meremukan ranting tanpa menyentuhnya. Lalu Benjamin mengajak Ida untuk menunjukkan kembali kemampuannya. Aisyah dan Ana mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Benjamin. Yang ternyata si Benjamin ini sudah gila. Ia mematahkan kaki seorang anak dari jarak jauh. Kemudian Aisyah datang memarahi Benjamin. Hal gila apa yang sudah Benjamin lakukan? Dikarenakan larangan Aisyah, Benjamin menjadi marah kepadanya dan ia hampir saja membunuh Aisyah. Untungnya Ida mencegah Benjamin. Lalu Ana datang dan Benjamin pun pergi karena ia takut kepada Ana. Setelah itu, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Aisyah sempat mengajak Ida lewat telepatinya Ana agar mereka menghentikan Benjamin, karena Benjamin berniat akan menyakiti mereka melalui orang lain. Dan kematian anak itu juga adalah ulahnya Benjamin. Ida pun meminta izin kepada sang ibu untuk mengajak Ana pergi sebentar, tapi ibunya melarangnya karena hari itu sudah sore. Dan malam harinya, Aisyah meminta ibunya untuk menemaninya tidur karena ia takut. Di sisi lain, Benjamin mulai beraksi dengan meneror ibu Aisyah dan membuatnya tak sadarkan diri. Ana yang merasa ada bahaya, ia berusaha menolong Aisyah, tapi ia terlambat karena ibu Aisyah telah menikam putrinya. Tak berselang lama, sang ibu tersadar dan ia kaget kenapa ini bisa terjadi. Ia pun menelepon ambulan, tapi semuanya sudah terlambat.
Keesokan harinya, Ida menjadi takut setelah apa yang menimpa Aisyah. Di saat Ana, Ida dan ayahnya pulang dari berbelanja, mereka hampir saja dilukai oleh orang yang tak dikenal. Lalu Ida mengajak Ana untuk melawan Benjamin, namun Ana tidak meresponnya. Malam harinya, Ida meminta pendapat kepada sang ibu apa yang akan dilakukan jika ada orang yang jahat. Sang ibu menyuruh Ida untuk memberitahukan orang dewasa atau polisi jika ada orang yang jahat yang akan menyakiti Ida. Pagi pun terang, Ida membawa beberapa lembar uang dan ia memeluk ibunya sebelum pergi bermain. Lalu Ida menelepon Benjamin untuk mengajaknya bermain. Ida membeli sebuah pesawat mainan untuk dimainkan bersama. Ida pun mengajak Benjamin ke sebuah jembatan untuk menerbangkan mainan pesawat itu. Ida menyuruh Benjamin melemparkan mainannya dan ternyata Ida sudah berniat akan mendorong Benjamin agar jatuh dari atas jembatan. Sayangnya di sana ada ibu-ibu yang melihat tindakan Ida. Ida langsung beralih menghindari kejaran si ibu. Akan tetapi Ida terkena genjutsu si Benjamin yang menggiring Ida ke tengah jalan. Dan hampir saja Ida tertabrak oleh mobil. Singkatnya, Ida tersadar sudah berada di rumah sakit. Ida menanyakan kepada ibunya di mana Benjamin. Rupanya si Benjamin selamat lalu ia kabur. Si ibu pun menanyakan siapakah dia, karena ada seorang saksi yang melihat Ida mendorongnya dan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tapi Ida tidak menjawabnya. Tak berselang lama, Ida kembali pulang. Suasana pemukiman sudah mulai ramai karena orang-orang sudah pulang dari liburannya. Di saat Ida sedang melihat ke jendela, ada Benjamin yang sedang memantaunya. Ida menjadi takut dan memilih mengurung diri di kamar mandi. Kemudian ibunya izin untuk pergi ke toko dan menitipkan Ana kepadanya. Setelah ibunya keluar, Ida mendengar ada yang membuka pintu yang ternyata Ana juga pergi. Setibanya di balkon, Ana dan Benjamin merasakan aura mereka masing-masing. Sementara Ida, ia terkendala untuk menyusul Ana. Selain kakinya sakit, lift yang akan digunakan terisi di lantai lain. Lalu Ana dan Benjamin beradu genjutsu, dan Ida ia mendapatkan kekuatan yang membuat kakinya menjadi sembuh. Ana sempat kewalahan, tapi ia takkan menyerah, dan mereka berdua kembali melanjutkan adu kekuatan. Aura yang dikeluarkannya membuat bayi atau anak-anak yang ada di sekitar mereka menjadi gelisah. Sekarang giliran Benjamin yang kewalahan ditambah Ida datang membantu Ana melawan Benjamin. Benjamin tak kuasa menahan serangan dari mereka berdua dan ia jadi tak sadarkan diri. Dan setelah itu, Ida dan Ana kembali pulang disusul oleh ibu mereka yang memberitahukan kalau di balkon ada ambulan. Kemudian Ida menangis sambil memeluk ibunya yang keheranan. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.